Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu taala. Satu fasal ya, insyaallah. Wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yajri Allahu ala aydihim min khawariqi al-'adah aw min khawariqi al-'adat fi al-'ulumi wal mukashafat wa anwa'il qadri wa anwa'il qudrati wat ta'thirat kal ma'thuri an salifi al-umam fi suratil kahfi wa ghairiha wa an sadar hadhihi al-ummah min as-sahabati wat tabi'in wa sairi firaqil ummah wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Ini fasal bicara tentang karamat aulia. Jadi dari akidah ahli sunnah wal jamaah usul, yaitu i'tiqad, pokok dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah at-tasdiq, bentuk membenarkan, mempercayai adanya karamah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karamah itu sendiri, karomat di sini itu jamak dari karomah, di mana ini adalah nampaknya sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia. Apa yang nampak dari perkara yang di luar dari kebiasaan manusia, namun digandengkan dengan keimanan dan amalan soleh, tanpa adanya dakwah nubuwah. Itu dibedakan. Kalau mukjizat ini dari apa yang nampak pada seseorang sebagai bentuk zuhur ala a'daihi, namun berkaitan dengan dakwah nubuwah. Namun yang bicara di sini adalah tentang karamah aulia. Jadi apa yang nampak pada seseorang akan disebutkan nanti berupa ulum wal mukashafat atau anwa'ul qudra wa ta'thirat. Ini macam-macamnya karamah. Di mana ini muncul dan ini di luar dari kebiasaan manusia, namun bergandengan dengan keimanan dan amalan soleh tanpa ada dakwah nubuwah. Itu namanya karomat. Karomat disebutkan nanti tentang permasalahan tentang ilmu, mukasyafat, al-qudur dan ta'sirat di antaranya. Kata beliau bi karomatil aulia. Karomat sudah. Aulia itu jamu wali. Aulia di sini yang diinginkan adalah aulia Allah. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang dikumpulkan antara keimanan dan ketakwaan pada dirinya. Maka siapa yang berkumpul padanya iman dan takwa, maka dia adalah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah firman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesedihan, karena mereka ini beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa. Inna, atau dalam ayat juga
In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada dari wali Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini dari karomat atau ini dari pengertian tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat di pembahasan di mana? Tentang wali-wali usul sita ya. Iya. Sifat-sifat dari wali Allah ada disebutkan. Tentang sifat diantaranya ini. Adanya keimanan dan ketakwaan. Adanya keimanan dan ketakwaan. Jadi karomat aulia, karomat berarti karomatnya aulia. Karomat sudah lewat dan aulia sudah lewat. Kemudian karomat aulia, ini dia. Karomahnya orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan dengan karomat aulia, di mana ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan karomat aulia juga, namun aulianya siapa? Syaitan. Iya. Yang membedakan keduanya adalah kalau karomah aulia Allah itu muncul sebab ketakwaan dan keimanan. Muncul karomat aulia ini, aulia Allah itu dengan sebab keimanannya dan ketakwaannya. Bagaimana dia menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Adapun karomat, ya walaupun itu bukan karomat namanya sebenarnya. Iya, dari wali-wali syaitan ini muncul karena apa yang mereka lakukan dari larangan yang dilarang oleh Allah SWT dan meninggalkan dari apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ini dari karomat aulia. Kemudian berkaitan tentang karomat aulia juga, bahwasanya bukan dari syarat seorang yang mendapatkan karomah dari wali-wali Allah SWT itu terjaga dari dosa. Tidak. Terjaga dari dosa itu bukan dari syarat. Seorang yang mendapatkan karomat, iya, itu dia ma'sum dari dosa. Kemudian yang kedua, bukan juga dari karomat untuk wali-wali Allah SWT sesuatu yang mereka terbeda dengan yang lainnya dari sini perkara-perkara mubah seperti berpakaian ataupun apa, gaya rambut misalnya, atau hal yang lain dari perkara-perkara yang mubah. Iya. Oleh karena itu disebutkan oleh sebagian dari ulama yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kam min sadiqin, iya, fi Quba wa kam min sindiq fi Aba. Kadang betapa banyak orang yang jujur itu pakaiannya biasa saja. Namun betapa banyak orang yang zindik, namun dia ditutup dengan pakaian yang sangat mewah atau indah dan selain. Jadi itu bukan patokan. Jadi perhatikan ini. Jadi laisa, bukan dari syarat orang mendapatkan karomat aulia itu harus maksum. Dan bukan juga dari karomat aulia itu hal yang membedakan antara dia dengan manusia yang lain dengan perkara-perkara yang mubah. Seperti yang disebutkan tadi. Kemudian berkaitan tentang karomat aulia juga. Berkaitan dengan karomat aulia, karomat yang dimiliki oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan dia lebih mulia daripada, lebih afdal daripada nabi, tidak ada. Dan ini sepakat dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittifaqul ummah, bahwasanya
para nabi itu lebih afdal daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana wali ini bukan nabi. Ya, walaupun wali Allah Subhanahu wa taala itu masuk juga nabi, namun yang diinginkan di sini wali Allah yang bukan dari nabi, bukan dari nabi. Jadi bagaimanapun dia mendapatkan karomat, ya, namun tidak mengharuskan bahwasanya dia lebih mulia daripada, lebih afdol daripada nabi. Jadi para nabi itu masih lebih afdol daripada siapa? Para aulia. Iya, walaupun dia mendapatkan karomah. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikatakan siapa yang ini sudah lewat disampaikan ya, tentang wasilah. Siapa yang tidak menganggap adanya wasilah antara Allah dengan manusia tentang penyampaian tasyri', maksudnya tidak menganggap siapa? Nabi Muhammad, para nabi yang menyampaikan syariat ini, dan dia meyakini bahwasanya ada walinya yang langsung mengambil wahyu dari Allah SWT tanpa melalui perantara Nabi Muhammad, tidak butuh pada Nabi Muhammad, maka disebutkan ini adalah orang yang kafir. Yang sudah lewat kan? Sudah lewat. Jadi bagaimanapun terlihat dari karomanya ini, itu kalau benar karomanya, iya, yang dimana karomah yang sudah kita sebutkan bahwasanya muncul dari ketakwaan, bagaimanapun dia itu tidak akan bisa melebihi dari keutamaan para nabi. Iya, keutamaan para nabi. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya karomat aulia itu terjadi, ada, itu bisa babi barokati ittiba'in nabi. Iya. Jadi dikatakan bahkan dari sebab adanya karomat aulia ini untuk seorang wali Allah SWT itu bisa dengan sebab keberkahan dari mereka mengikuti Nabi SAW, ketakwaannya, bagaimana ittiba'nya terhadap perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau takrir dari Nabi SAW dalam perintah dan larangan yang datang dari Nabi SAW. Jadi sama sekali tidak ada dai yang menjadikan bahwasanya seorang yang punya karomat, iya, itu pun disangka ya, misalnya dia di rumah namun sholat di Masjidil Haram misalnya, atau bagaimana ya. Itu dari karomat, namun karomat dari aula syaitan. Iya, dilihat. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Syafi'i, Yunus disebutkan bahwasanya seorang berkata kepada Imam Syafi'i, Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, dia berkata kepada Imam Syafi'i, disebutkan kana Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ini disebutkan Syafi'i afqah min Malik. Afqah min Malik bin Anas. Cuman Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman ini itu tidak di pendapatnya tidak di mana berluaskan oleh murid-muridnya. Adapun Imam Malik itu murid-muridnya menyebarkan, makanya disebutkan pendapat Imam Malik ini banyak, namun Lais bin Sa'ad itu afqah min Malik, disebutkan Imam Syafi'i. Kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi kepada Syafi'i, karena Lais mengatakan, kalau antum lihat seorang yang berjalan di atas air, maka jangan tertipu sampai dilihat bagaimana dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum lihat, disebutkan pada Imam Syafi'i, seorang yang berjalan di atas air, jangan kalian tertipu dengan ucapannya sampai dilihat bagaimana pengikutannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi patokannya di mana? Itu dia. Kemudian Syafi'i mengatakan, qad qassara Lais. Lais itu ringkas kalau ngomong. Maka ditambah oleh Syafi'i, kalau kau lihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas udara, ditambah lagi satu. Maka jangan tertipu sampai kita lihat bagaimana dia mengikuti Al-Sunnah, bagaimana pengikutannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Iya, jadi perkara seperti ini tentang karomat-karomat, ya,
Tahu karomat atau sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia ini. Iya. Dari ada manusia. Kalau ada seperti ini, nah itu jangan tertipu. Sampai dilihat apakah ini orang ketakwaannya bagaimana, bagaimana amalannya, dan bagaimana dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini disepakati oleh ulama sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya siapapun dia, mau dia berjalan di atas udara, terbangkah, atau di atas di mana, pokoknya masuk di api, tidak dibakar, berjalan di atas air, tidak tenggelam, tidak turun, maka disepakati bahwasanya dia bukanlah karomat, bukanlah dari wali Allah Subhanahu wa taala sampai dilihat bagaimana dia ittiba'nya kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana ittiba'nya dia, pengikutannya dia terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ringkas dari penjelasan tentang karomat aulia, tentang karomat aulia. Baik. Jam berapa kan? Hah? 12 lewat? 15 menit lagi? Mana? Selesai kan atau? Anda tahu kalau kita baca selesai atau tidak? Ya. Hari apa ya? Hari Rabu. Nah, insya Allah kita selesaikan saya besok ya. Jangan terburu-buru mau selesai. Antum ingat ucapannya ini Syekh Abu Sulaiman Abdullah Al-Baihani. La in kunta aliman fi kitabin khairun min an taqra aw tadrus mi'ata kitab. Kalau kau alim satu kitab, paham betul, antum syarat tanpa baca matan, itu alim namanya. Dan baca, keluar satu paragraf, disyarah sampai 1 jam, itu alim dia. Itu lebih bagus daripada engkau belajar atau baca 100 kitab. Dikatakan oleh Abdul Latif Al-Afifi rahimahullah, dikatakan sahibul kitab yaglubu sahibal kutub. Orang yang belajar 1 kitab itu mengalahkan orang yang belajar banyak kitab. Ini untuk orang yang belajar 1 kitab namun tekun, mungkin daripada orang yang belajar baca kitab namun sekedar belajar saja. Tapi kalau dia belajar banyak kitab tekun, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Sama juga kalau antum baca kitab 100 namun tekun, antum memiliki pemahaman lebih daripada yang lain, itu nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.